Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang definisi dan istilah modernisasi. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas di tema modernisasi ini? Yang pertama, istilah-istilah yang wajib kita ketahui dalam modernisasi. Yang kedua, apa saja syarat-syarat terjadinya sebuah modernisasi, dan yang ketiga, apa saja ciri dari manusia modern. Ya, modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni satu modo yang artinya cara dan ernus yang artinya masa kini. Imbuhan isasi sendiri artinya adalah proses menuju gitu ya. Nah, jadi kalau diartikan modernisasi itu apa? Modernisasi adalah proses menuju masa kini. Nah, modernisasi sendiri ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas di tema perubahan sosial ya, faktor pendorong perubahan sosial dan apa-apa yang mendasari perubahan sosial gitu. Nah, ini merupakan tema lanjutan daripada perubahan sosial. Kalau kalian ingat-ingat lagi dulu kelas 10 kalian pernah belajar tentang teori positivisme ya, yang mana ada 3 tahapan perubahan manusia yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Yang pertama teologi, yang kedua metafisik, dan yang ketiga tahap positif ya. Jika pada tahap teologi manusia masih melandaskan segala sesuatunya pada hal-hal yang mistis ya. Lalu pada tahap metafisik manusia sudah memakai rasionya gitu ya. Rasio dan alam gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, oh ini adalah tanda-tanda alam. Mereka sudah mengetahui gejala-gejalanya gitu ya. Nah, dan yang ketiga tahap positif, di mana pada tahap ini ilmu pengetahuan telah mencapai puncaknya gitu ya. Manusia sekarang sudah bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan ilmiah gitu ya, dengan analisis yang deskriptif gitu. Nah, sementara modernisasi sendiri adalah tahap selanjutnya daripada tahap positif ini. Boleh dibilang seperti itu ya. Lanjut, 3 istilah yang wajib kamu ketahui di pembahasan modernisasi ini. Yang pertama, westernisasi. Yang kedua, sekularisme, dan yang ketiga, hedonisme. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, saya meminta kepada teman-teman untuk kembali mengingat-ingat bahwasanya sosiologi ini adalah pembahasan mata pelajaran yang non etis, oke? Jadi nggak ada yang namanya baik atau buruk. Maksudnya sosiologi nggak akan mencari mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Kita tidak akan membahas itu gitu. Nah, tugas kita di sini hanya menyampaikan, hanya menjabarkan apa yang memang sudah seharusnya dibahas di dalam sudut pandang sosiologi, begitu ya. Nah, jadi apakah westernisasi, sekulerisme, dan hedonisme ini yang merupakan ciri-ciri dari modernisasi gitu ya, baik atau buruk gitu? Apakah westernisasi baik atau buruk? Sekulerisme dan hedonisme juga, apakah ini baik atau buruk gitu? Nah, ini bukan ranah sosiologi untuk membahas baik atau buruk begitu ya. Nah, nanti akan saya benturkan pembahasan mengenai modernisasi ini dengan ciri manusia modern dan syarat-syarat modernisasi. Nah, nanti akan saya kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab gitu ya, mengungkapkan pendapat bahwa emang cocok gitu ya, emang cocok westernisasi, sekulerisme, dan hedonisme ini disebut sebagai modernisasi. Nah, itu coba nanti teman-teman kemukakan pendapatnya ya. Ya, kita masuk ke westernisasi, ke barat-baratan. Nah, dari katanya aja udah jelas ya, west ya, barat. Jadi artinya ke barat-baratan. Barat yang mana nih? Ya, bisa USA gitu kan, Eropa. Nah, baik atau buruk nih westernisasi ini? Nah, tergantung. Ingat juga ya, sosiologi itu non etis. Jadi
kita tidak akan menilai baik atau buruk, tapi baik ataupun buruk itu tergantung. Ingat bahwa yang menentukan baik ataupun buruk dari sebuah adat atau budaya, nilai dan norma itu masyarakatnya sendiri gitu. Oke, jadi baik ataupun buruk bukan sosiologi yang menilai tapi masyarakatnya gitu ya. Nah, kita kasih contoh westernisasi. Misalkan ada suatu negara yang menghalalkan pembunuhan karena memang adat dan budayanya begitu. Lalu masuklah budaya dari luar yang bilang kalau membunuh itu buruk. Nah, menurut negara tersebut, budaya dari luar tersebut baik atau buruk? Coba. Nah, misalkan ada ya katakanlah eh katakanlah Zimbabwe gitu ya. Ini mah contoh ya. Katakanlah di Zimbabwe ini misalkan membunuh ini diperbolehkan gitu ya. Nah, lalu ada budaya dari luar misalkan dari Indonesia, woi Zimbabwe gak boleh membunuh itu gitu ya, itu sangat buruk gitu, menghilangkan nyawa itu buruk gitu. Nah, di mata Zimbabwe apa yang disampaikan Indonesia gitu ya, adat yang disampaikan Indonesia ini baik atau buruk? Buruk. Tentu saja buruk gitu kan, karena emang masyarakatnya yang menilai baik ataupun buruknya gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, lagi-lagi bahwa yang menilai baik ataupun buruk bukan sosiologinya ya. Ingat, tapi manusianya gitu. Nah, itulah westernisasi. Nah, kenapa sih kita ngebahas modernisasi awalnya kok jadi ke westernisasi? Nah, ini berarti ada keterkaitan satu sama lain antara modernisasi dan westernisasi yang emang dianggap sebagai ciri-ciri kemodernan gitu ya. Nah, ini silahkan kalau ingin ada yang mengaburkan pendapat gitu ya, atau misalkan menentang bahkan gitu. Nah, tapi inilah faktanya gitu ya. Fakta yang ada di lapangan ya, bahwa ketika ada westernisasi ya ini dianggap modern. Oke. Lanjut, sekulerisme. Sekulerisme adalah pemisahan agama dan pemerintahan. Nah, sekulerisme memandang bahwa seharusnya kebijakan pemerintahan tidak bisa dicampur dengan agama manapun. Nah, jadi eh, gini deh gampangnya ya. Misalkan ada 6 agama di dalam satu negara ya. Nah, kalau boleh memilih, kira-kira agama mana yang mau dipakai di negara tersebut gitu, dipakai di pemerintahan negara tersebut? Coba. Tidak, tidak satu pun harusnya gitu. Kalau sekulerisme memandangnya seperti itu gitu. Dalam hal ini sekulerisme itu modern gitu ya. Basis dari sekulerisme itu adalah ilmu pengetahuan gitu ya. Dan jika suatu negara masih menggunakan agama sebagai payung hukum, maka negara tersebut masih dianggap tradisional. Itu sekulerisme. Nah, jadi sekulerisme ini memandang bahwasanya tadi ya, kalau misalkan ada satu agama yang memaksakan harus dipakai di dalam satu negara gitu ya, berarti agama tersebut atau masyarakat di dalam agama tersebut memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang lainnya itu. Dan di dalam sekulerisme, di mata sekulerisme yang ini ya nggak boleh harusnya gitu. Oke, kita kasih contoh real ya. Ya misalkan Islam di Indonesia gitu kan ya, karena Islam ini negara mayoritas gitu misalkan, atau misalkan seperti di Aceh gitu ya, bahwa semua wanita wajib berhijab gitu ya. Nah, sekulerisme sudah pasti bahwa memandang eh, cara ini tuh sebenarnya salah di mata sekulerisme gitu ya. Nah, contoh lain, kalau misalkan Islam udah biasa lah ya. Contoh misalkan di negara lain, misalkan negara dengan mayoritas A, katakanlah gitu ya, agama A. Nah, agama A ini mereka memakai
agamanya sebagai payung hukum di negaranya misalkan. Nah, eh misalkan di negara ini semua wanita tidak boleh berhijab misalkan gitu ya. Nah, kalaupun ada warga masyarakatnya yang menganut agama lain gitu ya, misalkan agama Islam, lalu ya dia harusnya berhijab gitu ya. Nah, tidak boleh misalkan di negara ini gitu. Tidak boleh dipakai hijabnya di negara ini. Kalaupun pengen pakai hijab silahkan pergi ke negara lain gitu. Nah, sekulerisme masuk untuk menengahi permasalahan seperti itu gitu. Nah, kan kalau dilihat dari sudut pandang itu sekulerisme bagus juga gitu kan? Ya. Nah, itu ciri manusia modern begitu tuh ya. Jadi pemikirannya terbuka gitu ya. Nah, ketika ada pengetahuan baru muncul gitu ya yang asing, nggak langsung ditolak tapi dipelajari dulu gitu ya, dicari tahu ini baik atau buruk gitu ya. Nah, setelah dia mengetahui seluk-beluknya lebih jauh, nah, dia memutuskan untuk oh ini baik nih, ini buruk nih gitu. Nah, itu ciri manusia modern seperti itu tuh. Oke, kita masuk ke hedonisme. Hedonisme ini bersenang-senang artinya ya. Jadi nggak, sebenarnya hedonisme ini nggak melulu foya-foya, artinya bahwa oh budaya hedon ini wah bahaya banget gitu ya. Senang-senang aja kerjaannya. Nah, sebenarnya senang-senang ini tidak melulu foya-foya. Nah, tidak selamanya mempunyai konotasi negatif. Bersenang-senang bisa jadi dalam artian positif. Misalnya jika bagi seorang pelajar bentuk bersenang-senangnya buat dia adalah belajar gitu ya. Misalkan gila banget nih belajarnya gitu kan, pagi siang malam belajar terus. Nah, itu bisa dinamakan hedon juga gitu. Karena bentuk bersenang-senangnya seperti itu gitu ya. Cuman masalahnya adalah budaya bersenang-senang di kita ini adalah negatif gitu ya. Senang-senang tuh yang kayak gimana sih gitu? Jalan-jalan, pesta gitu ya, sama temen gitu, semalam suntuk misalkan. Nah, buang-buang duit gitu ya misalnya. Terus nonton konser gitu, atau misalkan nonton hal-hal yang kita senangi dari pagi sampai malam, nonton Korea misalnya terus. Nah, itu karena perspektif dari budaya bersenang-senangnya seperti itu gitu, maka ya hedonisme jadi ikutan negatif konotasinya gitu ya, bisa dimengerti ya. Padahal hedonisme ini nggak selamanya negatif gitu. Bersenang-senang ya kalau misalkan senang-senang bagi dia adalah belajar, ya itu juga sama hedon gitu ya, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke ciri manusia modern. Yang pertama, terbuka. Kedua, berani berpendapat. Ketiga, orientasi masa depan. Keempat, perencanaan dan organisasi. Kelima, percaya diri. Keenam, perhitungan. Ketujuh, menghargai harkat orang lain. Kedelapan, pedoman pada ilmu pengetahuan. Sembilan, hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, terbuka. Terbuka yang seperti apa nih? Nah, terbuka ini terbuka kepada hal-hal yang baru ya. Terbuka kepada hal-hal yang baru. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan nih kayak yang tadi tuh, misalkan westernisasi, sekulerisme gitu ya, pluralisme lah apa gitu ya. Isme-isme yang terlanjur sudah dicap negatif oleh orang lain, jadi kita ikut-ikutan mencap negatif gitu. Nah, ini bukan merupakan ciri manusia modern gitu. Tadi udah saya contohin tuh kan sekulerisme ya. Sekulerisme itu kalau di negara kita tuh pandangannya buruk gitu. Tapi kalau misalkan sekulerismenya di negara lain yang mayoritas penduduknya bukan Islam gitu, terus mereka mau menegakkan agama mayoritasnya gitu, menjadikan agama mayoritasnya payung hukum gitu ya, sehingga membuat pemeluk agama minoritas jadi tersisihkan gitu ya, bahkan diperlakukan semena-mena misalkan. Nah, ini sekulerisme menjadi baik kelihatannya gitu kan, ya enggak? Contoh misalkan di Cina tuh, ketika umat Islam diperlakukan semena-mena di Cina gitu ya. Nah, padahal ya orang Cina hanya ingin menegakkan
ya apa yang menurut mereka baik gitu. Nah, tentu orang-orang Islam di negara lain berharap sekulerisme muncul tuh di situ ya kan. Jadi adalah pemisahan antara agama dan pemerintahan. Nah, ternyata sekulerisme juga bisa jadi baik gitu. Nah, itulah yang namanya open minded ya. Jadi belajar dulu baru putuskan baik atau buruk nih gitu ya. Nah, itulah ciri manusia modern gitu. Nomor dua, berani berpendapat. Nah, berani berpendapat nih ciri manusia modern juga nih. Nah, misalkan seperti apa? Misalkan kalian nggak setuju nih sama materi ini nih bahwa westernisasi, terus sekulerisme dan hedonisme dibahas di dalam tema modernisasi gitu bahwa lah, Ustaz bukannya saya nggak setuju nih misalkan westernisasi, sekulerisme dan hedonisme ini dianggap sebagai sebuah kemodernan gitu. Saya punya ciri modern yang lain gitu bahwa ini nih lebih bagus nih Tad. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi berani berpendapat gitu. Jadi selain terbuka tadi, ya, berani juga mengemukakan pendapat. Ini manusia modern kalau gitu ya. Lalu orientasi masa depan. Nah, ini nih, ini buat kalian yang masih ingat-ingat mantan. Nah, udah deh, kalian bukan manusia modern ya. Nah, kalian berarti manusia primitif berarti nih. Kalau masih ingat-ingat mantan ya. Manusia modern ini orientasinya masa depan gitu ya. Nah, terus dia juga punya perencanaan dan organisasi. Dia punya rencana nih. Dia misalkan kalian nih setelah lulus sekolah mau ngapain, misalkan kuliah targetnya ke universitas ini gitu, jurusannya ini. Nah, itu orientasi masa depan, ciri manusia modern tuh kalau gitu. Udah terencana dan terorganisasi juga gitu ya. Nah, lalu percaya diri. Percaya diri, udahlah nggak usah dibahas ya percaya diri mah. Nah, perhitungan. Nah, ini nih penting juga nih buat manusia modern. Men, manusia modern itu perhitungan. Pasti perhitungan. Nah, misalkan gini, lo misalkan pengen beli iPhone gitu ya, harganya 9 juta. Nah, kalau orang-orang yang nggak berpikir panjang tuh ya mau beli aja gitu ya. Nah, kalau orang yang mikirnya panjang tuh manusia modern tuh, nah dia bisa mikir lagi tuh 9 juta sayang banget gitu kan. Misalkan udahlah budget buat beli HP misalkan 3 juta, 4 juta. Nah, sisanya kan bisa beli apa gitu kan. Lumayan tuh beli cilok seharga 5 juta kan. Nah, itu manusia modern tuh yang kayak gitu. Oke? Nah, lalu menghargai harkat orang lain. Nah, ingat nih dulu orang kulit hitam itu benar-benar nggak dihargain gitu ya. Mereka dicap ras rendahan gitu ya dibandingkan kulit putih, diperlakukan semena-mena, tidak adil gitu, diperbudak bahkan gitu. Nah, ini ya itulah ciri manusia primitif gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang apa nih? Sekarang ya LGBT gitu. Ya, kan makanya banyak kampanye tuh bahkan di Instagram juga bisa nulis yang warna-warni gitu kan. Nah, ya itu sih ya buat orang lain ya, buat masyarakat lain bahwa eh ya itulah kemodernan gitu, bentuk kemodernan. Ketika kita menghargai harkat orang lain, ya kita disebut manusia modern gitu loh. Gitu ya. Nah, selanjutnya pedoman pada ilmu pengetahuan. Apaan nih pedoman pada ilmu pengetahuan? Nah, yang tadi tuh bahwa eh, kita dianggap modern ketika kita berpedoman pada ilmu pengetahuan. Enggak lah gitu sama kayak yang di tahap apa tuh metafisik ya. Nah, ketika ada misalkan banjir bandang, kita beranggapan bahwa ada dewi yang marah gitulah, katakanlah dewa laut marah gitu. Nah, itu tidak berpedoman pada ilmu pengetahuan tuh yang seperti itu gitu ya. Nah, manusia modern itu selalu berpedoman pada ilmu pengetahuan. Oke? Ingat nggak dulu ada bocah tuh namanya Ponari kan ya? Nah, dia punya batu sakti tuh katanya ya yang bisa nyembuhin, yang dia celupin batu itu ke air terus
ya bisa nyembuhin orang yang lagi sakit gitu kan, segala macam. Wah, kayak mendadak tuh dia kan. Ah, ya ini nggak tahu tuh anak masih ada apa enggak tuh, gimana tuh kabarnya. Nah, ini tentu bukan ciri manusia modern ya. Nah, kalau kita misalkan ternyata masih banyak tuh orang Indonesia yang seperti itu ya, pergi ke dukun misalkan. Berarti masyarakat Indonesia masih tradisional gitu ya, belum modern. Nah, yang terakhir, hak dan kewajiban seimbang. Nah, maksudnya apa nih? Nah, misalkan hmm, kalian misalnya pengen kuliah di UI kan ya, misalkan di Universitas Indonesia ya. Nah, cuman kalian nggak menunaikan kewajiban kalian sebagai pelajar gitu ya, sebagaimana mestinya gitu. Misalkan daringnya bolos-bolosan, terus belajar kalau mau gitu kan, kalau lagi malas ya enggak gitu, terus tugasnya nggak dikerjain gitu kan. Nah, lu men bukan manusia modern itu men. Nah itu ketika hak dan kewajiban seimbang gitu ya, mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, nah itu baru manusia modern gitu ya. Kerjakan kewajiban dulu baru nuntut hak gitu. Jadi kalian pantas tuh kalau misalkan lolos ke UI juga, kalau kewajibannya udah seimbang dengan hak, nah itu baru manusia modern ya. Nah, terakhir nih syarat modernisasi. Syarat modernisasi apa aja? Yang satu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah kayak gimana nih? Nah, berpikir ilmiah ini berwujud pada ilmu pengetahuan ya. Bisa dibuktikan. Nah, ilmiahnya itu bisa dibuktikan kata kuncinya ya. Misalkan nanti kalian bakal mempelajari skripsi tuh ya. Nah, misalkan penelitian kalian misalkan judulnya pengaruh menonton film aksi gitu ya, misalkan film kekerasan terhadap pola hidup misalkan. Nah itu bisa, kalian harus bisa membuktikan itu ada pengaruhnya atau enggak gitu, dengan banyaknya, dengan intensitas menonton film kekerasan, dengan kelakuan sehari-hari misalkan. Nah itu memiliki dampak atau enggaknya itu harus dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Nah itu yang namanya berpikir ilmiah. Lanjut, sistem administrasi. Ini nomor 3 sama juga nih, mirip-mirip. Sistem pengumpulan data. Nah, pola pikirnya sama, sistem administrasi dan sistem pengumpulan data ini. Yang namanya masyarakat modern itu nih ya, segala-galanya nggak ribet. Ente mau bikin SIM, mau bikin KTP, itu nggak ribet gitu ya. Kalau prosesnya berbulan-bulan, berbelit-belit, misalkan eh, daftar ke kependudukan misalkan ya, terus lo diputar sana sini gitu ya, terus harus pakai berkas ini itu gitu. Nah itu nggak praktis men. Nah itu nggak modern itu. Nah, sama sistem pengumpulan data juga, semuanya harus berdasarkan data. Kalau misalkan ya mau ada bantuan untuk orang-orang yang terdampak corona nih. Nah, ngumpulin dulu tuh datanya tuh kan. Nah, itu sistem pengumpulan datanya harus praktis, efisien, efektif gitu kan. Nah, itu ciri masyarakat modern gitu. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, lanjut. 4, iklim atau lingkungan yang mendukung. Contoh nih, misalkan yang gampang, musik. Nah, katakanlah sebenarnya musisi-musisi di Indonesia ini, wah keren-keren misalkan ya. Nah, tapi kalau lingkungannya nggak mendukung, misalkan misalkan musik yang digemari yang ternyata yang alay-alay gitu kan, terus ternyata stasiun TV-nya juga tidak mendukung gitu kan, bintang tamu yang diundang ya yang gitu lagi, yang alay-alay gitu kan misalnya. Nah ini iklim atau lingkungannya nih yang nggak mendukung buat modernisasi. Nah, salah satu syarat untuk adanya modernisasi adalah harus didukung oleh lingkungannya sendiri gitu ya. Nah, lanjut 5, organisasi atau disiplin. Nah ini mah udah jelas lah ya, harus disiplin yang namanya orang modern itu gitu ya. Yang namanya modernisasi, masyarakatnya modern gitu ya, harus disiplin dan terorganisir ya. Nah, lalu nomor 6, kewenangan sosial.
kewenangan sosial ini erat kaitannya dengan pemerintahan nih guys. Nah, ketika kewenangannya dipakai untuk kepentingan pribadi dan golongan, nah ini nggak akan modern nih. Misalkan sekolah nih kan butuh duit ya, sekolah butuh duit. Nah, kalau nggak punya duit gimana nih? Balik lagi nih, kewenangan sosial gitu ya. Harus ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung sekolah gratis misalnya ya, bahwa semua orang itu bisa bersekolah gitu ya, baik yang miskin ataupun yang kaya gitu. Nah, ini yang dinamakan kewenangan sosial. Oke, gitu ya. Ah, itu aja deh ya. Untuk modernisasi, untuk selanjutnya kita akan membahas globalisasi, tapi ya nanti aja lah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.